Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kirimkan salam serta salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Selanjutnya, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita sebagai seorang muslim ada satu amalan yang ringan, yang mudah, yang bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun, tidak ada syarat-syarat apapun, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai muslim pasti sudah memahami tentang keutamaan zikir ini, bahwa zikir itu merupakan suatu aktivitas yang bisa menjadikan kita lebih mencintai Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Kita sibuk dengan ingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun dipalingkan oleh Allah dari kesibukan-kesibukan yang lain yang itu akan bisa melalaikan kita. Zikir dan seluruh amal sebagai seorang muslim sangat erat kaitannya dengan ketenangan batin kita atau ketenangan hati kita. Tentunya dalam hidup ini kita berharap bahwa kita bisa merasakan dan mendapatkan hati yang nyaman, hati yang tenang, hati yang tentram dan sebagainya. Kita dijauhkan dari rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Dan itu insya Allah bisa kita dapatkan dengan mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, mengapa kita harus berzikir kepada Allah adalah karena zikir itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa zikir merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, saat ini kita hadir di sini juga karena kita sebagai orang beriman. Panggilan sholat Jumat itu khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Wahai orang-orang yang beriman, jika disuruh kepada kalian tentang aktivitas sholat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah. Sehingga jemaah sekalian, saat ini kita membuktikan diri kita sebagai orang beriman. Dan kalau kita memang sebagai orang beriman, maka perintah zikir juga diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman. Sehingga tidak ada alasan buat kita sebagai orang beriman untuk mengabaikan perintah Allah ini. Bahkan untuk zikir ini Allah sebutkan zikran kasiran, zikir sebanyak-banyaknya semampu kita, tidak dibatasi. Sehingga kita sebagai orang beriman sudah semestinya
menyambut perintah Allah ini, menyambut suruhan Allah ini dengan hati yang gembira. Jadi kalau ditanya alasan pertama, mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena itu perintah Allah. Dan alasan ini sebenarnya sudah cukup buat kita untuk gemar melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah dengan berzikir itu bisa menenteramkan hati kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah, dengan berzikirlah hati menjadi tentram atau tenang. Sehingga sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita dalam hidup ini mengharapkan kita hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang tentram, yang tidak gelisah, yang dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya, maka amalan zikir merupakan salah satu solusi dan jawaban untuk mendapatkan semua itu. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa dengan berzikir, maka kita, orang-orang yang melakukan aktivitas zikir itu akan mendapatkan 4 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqutu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum, suatu komunitas yang berkumpul dalam sebuah majelis yadhkurunallah, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa, maka masyarakat tersebut atau komunitas tersebut hafathumul malaikah, yang pertama, bahwa mereka dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Sehingga majelis zikir adalah majelis yang dipenuhi dengan para malaikat, dan mereka akan mencatat semua amalan kita ketika di dalam majelis tersebut. Yang kedua adalah wasiyatuhumur rahmah, dicurahkan pada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rahmat Allah itu kecintaan Allah, kasih sayang Allah. Semua dalam hidup ini yang kita dapatkan adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa tertawa, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa minum dan sebagainya, itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan Allah limpahkan ketika orang tersebut berada dalam suatu kegiatan yang disebut dengan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Allah berikan pada mereka yang berzikir kepada Allah adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebetahan. Hati kita tenang, hidup kita tenang, apapun yang sedang kita alami, maka Allah berikan kita ketenangan. Bukan karena kita nggak ada masalah, masalah selalu ada, tapi Allah bantu kita dengan tidak fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada solusinya. Dan kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan tidak pernah lepas atau tidak pernah di luar dari kemampuan kita. Sehingga kita tenang karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan membantu kita. Allah pasti akan memberikan solusi kepada kita. Dengan demikian, maka ketenangan ini bisa kita dapatkan walaupun kita sedang dirundung masalah dalam kehidupan kita ini. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang di langit. Allah membanggakan orang-orang yang berada dalam suatu majelis zikir. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya di langit sana. Ini satu kemuliaan betapa orang yang berzikir kepada Allah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya di langit sana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ada satu riwayat yang lain dari Abdullah bin Basar radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku telah banyak mendapatkan syariat Islam. Maka beritahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa tenang dan teguh dengan Islam tersebut." Maka beliau SAW bersabda, "Hendaknya lisanmu selalu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan berzikir kepada Allah itu salah satu cara kita mendapatkan keteguhan dalam iman kita. Jamaah sekalian, kadang kita ini sebagai manusia, iman kita naik dan turun.
kita gampang futur, kita gampang lemah semangat, bahkan kadang kita gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah dengan berzikir ini, dengan melafazkan zikir kepada Allah, dengan membasahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu. Itulah beberapa keutamaan dan kemuliaan mengapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menjaga kita sebagai hamba Allah yang selalu gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rutin mengamalkannya dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari amalan zikir tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala wal waba waz zalasila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah basairil buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.